Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desmara Alvina dengan NPM 2313053037 kelas 4B. Di sini saya akan membuat video olah data penelitian validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Baik, adapun pengertian validitas dan reliabilitas sebagai berikut. Validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, reliabilitas adalah konsistensi alat ukur dalam menghasilkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas hasil kuesioner minat siswa terhadap pelajaran IPA kelas 5 SD di SD Negeri 1 Sukorejo dengan jumlah responden 50 siswa dan jumlah pertanyaan 14 pertanyaan. Adapun syarat untuk menguji validitas dan reliabilitas baik berikut. Yang pertama, pada uji validitas itu ada dua cara. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian cara yang kedua, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Kemudian syarat uji reliabilitas, yaitu nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Kemudian ini ada R tabel, karena jumlah responden yang saya dapatkan tadi 50 responden, dan saya menggunakan signifikansi 5%, maka nilai R tabelnya yaitu 0,279. Bisa kita lihat 50 dan nilai dan signifikansinya 5%, maka nilainya 0,279. Kemudian ini ada tabel tingkatan reliabilitas. Dan yang selanjutnya ada data penelitian. Saya sudah menyiapkan 14 pertanyaan. Kemudian saya sudah menyajikan juga tabulasi data penelitiannya. Langsung saja kita masuk ke uji validitasnya. Cara yang pertama, kita salin nilai dan total yang sudah saya sajikan di tabulasi data tersebut. Kita salin, hanya nilai dan totalnya saja yang disalin. Browse, kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Langsung saja kita klik data view, kemudian kita tempel data yang sudah kita salin tadi. Nah, ini sudah keluar ya. Bisa kita lihat masih banyak angka di belakang koma, kemudian nama tabelnya ini masih panjang-panjang, ada var 0001, var 002, dan seterusnya. Ini bisa kita rubah dengan cara kita klik variable view, kemudian kita blok kolom name, lalu kita klik Ctrl F. Kemudian kita klik replace. Nah, pada bagian find ini, kita ketik var 000. Nah, ini harus caps lock ya. Kemudian pada bagian replace, kita rubah menjadi huruf R. Lalu kita klik replace all. Kemudian close. Nah, ini bisa kita lihat nama-namanya ini sudah berubah ya. Karena tadi saya menyiapkan 14 pertanyaan dan di sini ada 15 kolom, maka kolom yang terakhir kita rubah menjadi total. Oke. Langsung saja kita menguji validitas dari data tersebut. Kita klik analyze, kemudian pilih correlate dan klik bivariate. Nah, cara yang selanjutnya kita pindahkan data yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri dengan cara Ctrl A. Lalu kita pindahkan.
Nah, pastikan pada correlation coefficient ini, pada bagian persen ini sudah tercentang ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah keluar semua ya datanya. Sudah keluar semua. Nah, maksud dari R01, R02, R03, dan seterusnya ini merupakan jumlah item pernyataannya. Nah, maksud dari percent correlation ini adalah nilai R hitung. Dan maksud dari sig ini merupakan nilai signifikansi. Dan N ini merupakan jumlah respondennya. Kemudian cara yang selanjutnya, kita melihat apakah data ini valid atau tidak. Dengan cara kita melihat syarat yang sudah saya tuliskan tadi. Kita lihat pada uji validitas itu ada 2 syarat ya. Yang pertama melihat nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Kita lihat nilai signifikansinya. Nah, pada item yang pertama, nilai signifikansinya itu 0,003. Nah, ini dinyatakan valid ya, karena lebih besar, lebih kecil dari 0,05. Kemudian item yang kedua, nilainya 0,004. Nah, ini juga lebih kecil dari 0,005 ya. Oke, kita lihat ke bawah. Ini lebih kecil semua ya dari 0,005, maka data ini dinyatakan valid. Kemudian syarat yang kedua yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, tadi nilai R tabelnya sudah didapatkan yaitu 0,279. Maka nilai R hitungnya itu harus lebih besar dari 0,279. Kita lihat di percent correlation-nya ini atau R hitung ini pada item yang pertama 0,408. Nah, itu lebih besar dari 0,279. Kita lihat ke item yang kedua, ini juga lebih besar dari 0,279 ya. Kita lihat sampai bawah. Ini juga harus menguji ketelitian kita ya. Nah, sudah dilihat bahwa nilai-nilai ini lebih besar dari 0,279, maka data ini dinyatakan valid. Oke, kemudian cara yang kedua, kemudian kita mencari reliabilitas dengan cara klik analyze, kemudian pilih scale, lalu klik reliability analysis. Ya, sama seperti validitas tadi ya. Bedanya pada uji reliabilitas ini yang dipindahkan hanya itemnya saja. Totalnya itu tidak perlu dipindahkan. Sama seperti tadi, caranya Ctrl A, lalu pindahkan. Kemudian totalnya kita pindahkan lagi. Dan cara yang selanjutnya, nah pastikan pada model ini milihnya itu apa ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah keluar datanya. Cara yang selanjutnya kita melihat apakah reliable atau tidak dengan cara kita lihat syaratnya. Kita lihat syaratnya pada uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas ini, syaratnya yaitu nilai Cronbach alpha-nya itu harus lebih besar dari 0,6. Kita lihat. Ini ada nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Nah, ini nilainya itu 0,862. Nah, ini lebih besar dari 0,6. Maka data ini dinyatakan reliable.
Oke, setelah menguji validitas dan reliabilitas, data yang saya dapatkan reliable dan valid. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.